salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di kelas matematika. Hari ini kita masuk ke subbab baru, subbab yang merupakan favorit bunda di bilangan berpangkat ini karena rasanya seperti mengerjakan teka-teki. Emang apa sih bun? Kita hari ini akan belajar persamaan bilangan berpangkat. Yang kayak gimana? Sesimpel misalkan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Jadi di sini misi kita adalah menentukan nilai X-nya berapa. Kalian langsung bisa ngeliat kan? Kita bisa menentukan kalau misalkan X-nya adalah 2. Sesimpel itu. Jadi kalau misalkan kita substitusikan nih ke X-nya ke persamaan awal, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Ya iya benar. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Iya betul kan 2 pangkat 2 sama dengan 4 atau 4 sama dengan 4. Memang seperti itu. Tapi di sini yang harus menjadi catatan adalah bilangan pokoknya harus sama. Jadi di situ teka-tekinya. Di situ tantangannya, kita harus menyamakan bilangan pokok. Gitu ya. Bunda kasih contoh lain. Misalkan nih, sebentar. Kita pakai warna kuning biar terang. Misalkan gini. Bunda kasih batas dulu. Misalkan 8 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 12. Nah, di sini kedua ruas memiliki bilangan pokok yang beda. Nah, kita harus menyamakan dulu bilangan pokoknya. Di sini teka-tekinya berarti yang mana yang harus kita samakan? Kita samakan yang 8 ya. 8 itu kan kita bisa dapetin dari 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. Sehingga 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Jadi yang 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jangan lupa pakai kurung. Dipangkatkan lagi dengan 2X sama dengan 2 pangkat 12. Oke, kemudian ingat sifat yang A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Sehingga yang ruas kirinya kita selesaikan dulu menjadi 2 pangkat 6X. Dari sifat yang ini. Kemudian sama dengan 2 pangkat 12. Nah, sekarang bilangan pokoknya udah sama. Kita bisa langsung ngambil pangkatnya aja. 6X sama dengan 12. Kedua ruas kita bagi dengan 6. Kemudian kita bisa dapat kalau misalkan X itu adalah 2. Udah selesai. Gampang kan? Contoh soal selanjutnya adalah 25 pangkat 12X dikurangi 24 sama dengan 1. Nah, ini juga kita tinggal samakan bilangan pokoknya. Pokoknya kuncinya tuh itu, menyamakan bilangan pokok. Untuk selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan adalah basic aljabar dan sifat-sifat bilangan berpangkat yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk soal yang ini, kalian boleh menyamakan dulu bilangan pokoknya. Contohnya yang ini jadi 5 pangkat 2. Misalkan ya yang 25-nya. Kemudian 12X dikurangi 24. Sama dengan 1 itu kan berapapun bilangan kecuali 0 yang dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Makanya kita bisa ubah 1 ini menjadi 5 pangkat 0. Oke. Kemudian yang sebelah kirinya kita selesaikan dulu menjadi 5 pangkat 24X dikurangi 48 sama dengan 5 pangkat 0. Nah, sekarang bilangan pokoknya udah sama sehingga kita bisa ngambil pangkatnya aja. Hasilnya adalah 24X dikurangi 48 sama dengan 0.
Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 48 sehingga didapat 24x sama dengan 48. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 24 sehingga kita dapetin x sama dengan 2. Oke, karena kalau misalkan kita substitusikan x-nya ke persamaan awal yang tadi, ini kan berarti 25 pangkat 12 kali 2 kan 24 ya, kurangi 24. Hasilnya kan 25 pangkat 0. 25 pangkat 0 kan 1, berarti persamaan itu, berarti nilai x yang kita temukan itu bernilai benar, gitu ya. Nah, tapi Bun, apakah bisa kita langsung menjadikan satunya itu dengan 25 pangkat 0? Tentu bisa, karena yang penting itu bilangan pokoknya sama. Jadi misalkan 25 kan ya tadi 25 pangkat 12x kurangi 24 sama dengan 1. Yang satunya diubah menjadi, ini tetap 25 pangkat 12x dikurangi 24 menjadi 25 pangkat 0, satunya diubah. Sehingga didapat 12x dikurangi 24 sama dengan 0. Kemudian didapat ini kedua ruas kita tambahkan 24 tambah 24 sehingga didapatkan 12x sama dengan 24, kedua ruas dibagi 12 sehingga kita dapat x sama dengan 2. Sama kan ya jawabannya 2. Mau pakai cara yang manapun boleh, pokoknya yang penting bilangan pokoknya sama, sekali lagi itu. Oke, contoh soal yang ketiga, yaitu 27 pangkat x plus 1 dikali 3 pangkat x dikurangi 7 sama dengan 9. Maaf kecoret 9, tadinya memperjelas malah kecoret. Sama dengan 9 pangkat x plus 8. Ini juga sama, kalian harus menyamakan dulu bilangan pokoknya. Yang 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan x ditambah 1 dikali 3 pangkat x dikurangi 7 sama dengan yang 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2 pangkat x ditambah 8. Kemudian yang masih bercabang-cabang gini, yang masih ada kurung-kurung kayak gini, kita selesaikan dulu. Ini menjadi 3 pangkat 3x ditambah 3 dikali 3 pangkat x dikurangi 7 sama dengan 3 pangkat 2x ditambah 16. Oke, nah bilangan pokoknya udah sama. Tapi ruas kirinya ini ya masih ada operasi kali di sini. Ingat sifat yang A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Sehingga yang ini pangkatnya bisa kita jumlahkan langsung ya. 3x ditambah 3 ditambah x dikurangi 7 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang ruas kiri menjadi 4x dikurangi 4 sama dengan 2x ditambah 16. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2x. Kurangi 2x, ini kurangi 2x. Sehingga didapat 2x dikurangi 4, sama dengan 16. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan tambah dengan plus 4. Sehingga didapat 2x sama dengan 20. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga didapat x sama dengan 10. Sudah selesai. Apakah kalian mengerti? Oke, contoh soal yang selanjutnya adalah 8 pangkat 5 dikurangi x sama dengan 16 pangkat 2 ditambah x.
Kalau dari soal-soal yang sebelumnya itu ada clue-nya, ada misalkan soal yang sebelumnya tadi itu clue-nya ada angka 3 di sini, sehingga kita bisa mengubah 27-nya menjadi 3 juga, 3 pangkat berapa, 9-nya 3 pangkat berapa. Tapi di sini nggak ada nggak ada clue-nya gitu, kita harus mengubahnya kemana. Tapi ya prinsipnya tetap aja kita harus mengubah kedua bilangan pokok yang ada nih menjadi sama. Kita harus berpikir nih, 8 sama 16 itu bisa diubah ke bilangan pokok berapa. Yang 8 ini kita bisa ubah ke dalam 2 pangkat 3 kan ya. Pangkat 5 dikurangi X sama dengan yang 16 juga bisa kan diubah ke dalam 2 pangkat. Yang 16 menjadi 2 pangkat 4, pangkatkan lagi 2 ditambah X, maaf. Kemudian ya udah tinggal diselesaikan, 2 pangkat 15 kurangi 3X sama dengan 2 pangkat 8 ditambah 4X. Udah sama nih bilangan pokoknya. Kita bisa ambil pangkatnya aja, sehingga 15 dikurangi 3X sama dengan 8 ditambah 4X. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 8, sehingga didapat negatif 3X sama dengan 7 ya. 7 dikurangi 3X sama dengan 4X. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 3X. Ditambahkan dengan 3X sehingga didapat 7 sama dengan 7X. Kedua ruas kita bagi dengan 7. Sehingga didapat 1 sama dengan X atau X sama dengan 1. Begitu mudah. Jadi memang ada teka-teki di sini. Kita harus mengubah bilangan pokoknya. Kita harus mikir tuh bisa dijadiin berapa bilangan pokok yang awal sehingga menjadi bilangan pokok lain yang sama di kedua ruasnya. Oke, contoh soal yang terakhir. Ini juga sama, kita harus menyamakan dulu bilangan pokoknya sehingga didapat yang ini dulu ya. Yang atas dulu nih. Kita ubah yang 25-nya menjadi 5 pangkat 2, kemudian jangan lupa dikurungin, dipangkatin lagi X ditambah 8 per 5 pangkat X dikurangi 2. Kemudian yang 125-nya kita ubah juga menjadi 5 pangkat 3. Karena 125 itu takutnya dari tadi ada yang belum ngeh, karena 125 itu kan dapat dari 5 kali 5 kali 5. Ini kan 25 kali 5, yaitu 125 ya, balik lagi. Nah, 5 pangkat 5 kali 5 kali 5 ini kan 5 pangkat 3. Kemudian dipangkatin lagi 3. Kemudian yang pembilangnya dulu kita selesaikan sehingga didapat 5 pangkat 2X ditambah 16 per 5 pangkat X dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 9. Udah sama semuanya bilangan pokoknya. Tapi di sini ada per, ingat sifat yang A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, berarti si pangkatnya ini kita kurangkan 2X ditambah 16, tapi di sini nih hati-hatinya. Dikurangi kan, yang bawahnya kalian kurungin. Jadi kurung buka, X kurangi 2, kurung tutup sama dengan 9. Gitu ya. Kemudian kalian harus selesaikan dulu yang ini agar tidak salah. Kalian selesaikan dulu ini, kalian hilangkan dulu kurungnya. Hilangkan dulu tanda kurungnya. Jadi 2X ditulis lagi, ditambah 16-nya juga ditulis lagi. Ini kayak mengalihkan ke dalam, jadi X negatif dikali
X itu kan negatif X, kemudian negatif 1, atau kalian boleh mengibaratkan sebagai negatif 1. Negatif 1 dikali X itu negatif 1X atau negatif X. Kemudian negatif 1 dikali negatif 2 itu positif 2. Sama dengan 9. Seperti itu ya, hati-hati dalam mengerjakannya. Kemudian kita selesaikan dulu ruas kiri. 2X dikurangi X menjadi X ditambah 18 sama dengan 9. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 18 sehingga kita dapat X sama dengan negatif 9. Itu ya, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya ke Bunda lewat WhatsApp, silahkan saja. Mohon bertanya pokoknya jika ada yang tidak dipahami ya. Terima kasih, Bunda tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.